menyampaikan satu patah dua kata. Yang ditangkap itu tidak lebih jahat dari hakim justisi yang sekarang ada di MK. Ubah dengan undang-undang, salah satunya undang-undang 35. Mahkamah Agung kehakiman kita ini kan tidak berdiri sendiri. Ya, evil is in details. Jadi kan saya akan tulis ini ada di yang detail. Kemudian kita mengharapkan orang yang menjadi hakim, apa yang menjadi panitera, apa yang menjadi polisi. Jadi nampaknya kita hanya parsial, memang butuh dimasukkan dalam undang-undang bahwa jurisprudensi itu menjadi sumber hukum. Nggak pernah mereka ngomong di sidang atau pakai. Sekali lagi ada banyak kasus di mana desakan publik lah akhirnya membuat. Saya kira memang perlu ada evaluasi tentang undang-undang terkait. Kebetulan juga kita punya momen yang sama. Ada kasus Kanjuruhan, ada kasus di Sambo, Sana dikit. Om Ferry di sana, biar agak imbang. Nah. Saudara sekalian, tadi seperti saudara lihat ada diskusi fokus group discussion untuk penataan lembaga peradilan. Sangat produktif dan bagus. Ada langkah-langkah jangka pendek yang harus dilakukan. Kemudian juga ada rangka panjang untuk membuat semacam rumah lembaga peradilan yang menyangkut Mahkamah Agung, menyangkut kepolisian, menyangkut kejaksaan, dan itu nanti tentu kalau ngelihat rangkaiannya itu begini, pada akhir tahun ini insya Allah nanti rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu akan diundangkan. Nah sesudah itu KUHAP itu menjadi keniscayaan manakala kitab undang-undang hukum pidana yang baru nanti diundangkan. Nah tadi udah ada masukan-masukan untuk rencana KUHAP yang baru. Nah sesudah itu nanti akan diusahakan membuat rumah besar gitu, konsep besar yang sistematis tentang lembaga peradilan yang terintegrasi dalam satu sistem, yang itu nanti akan disusun sehingga proses atau fungsi-fungsi dan batas-batas kewenangan serta batas pengurusan dunia peradilan di setiap lembaga ini nanti akan diatur, bukan hukum acaranya ya, tetapi nanti akan ada pengaturan-pengaturan agar sambungannya ini jelas gitu. Misalnya, oh ini ada perkara begini, polisi wajib begini, sesudah masuk ke kejaksaan wajib begini, ini pengawasan di tiap proses begini, lalu di Mahkamah Agung seperti ini dan sebagainya. Nah itu tadi yang dibahas. Memang karena pembicaranya banyak, ada 21 orang, itu nanti masih akan diklasifikasi. Kami di sini punya kerjasama dengan partnership yang sudah ditandatangani pada musim pandemi. Sekarang pandemi udah lewat, mungkin kerja-kerja seperti ini bisa menjadi bentuk kerjasama yang baru, baru bisa dimulai maksudnya. Nah itu, kenapa ini diadakan? Fokus group discussion ini diadakan karena penangkapan Hakim Agung Sudrajat Dimyati dalam kasus penanganan koperasi inti dana. Nah dari situ kemudian Presiden karena ditanya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, lalu Presiden mengatakan kami akan membuat reformasi baru dan menugaskan Menko Polhukam. Nah ketika menugaskan Menko Polhukam ini kita sudah mulai sekarang, sehingga mudah-mudahan nanti bentuk reformasi yang akan berguna bagi pembangunan dunia peradilan kita itu bisa dilakukan dalam periode ini, sehingga nanti konsepnya bisa selesai sebelum pemilu tahun 2024 misalnya,
Kemudian langkah-langkah jangka pendeknya juga masih akan dirumuskan. Itu saja dah. Kalau substansinya saudara tadi udah bicara dengan para narasumber tentunya. Oke?